Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Kalvani Nugraha dengan NIM B1B221068 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yang berjudul Penyakit Politik dan Birokrasi dengan Pak Hatta sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Saya akan lanjutkan ke bagian bab 1. Sejarah birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, bahasa Inggris bureau plus cracy. Diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang bersifat sipil maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram organisasi. Ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasa terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan secara hierarki kekuasaan. Contoh instansi yang bersifat sipil seperti pemerintahan. Kalau bersifat pembangunan itu ada sekolah dan fasilitas lainnya. Kalau yang bersifat militer itu polisi atau TNI atau polisi yang bertugas mengayomi masyarakat. Selanjutnya, pengertian politik. Politik adalah teori, metode atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Politik juga merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat atau negara. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya sebagai anggota masyarakat. Seseorang atau kelompok tertentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu akan selalu mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia dengan meninggalkan manusia ini, menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggara kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah, sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan atau tugas ringan, dan ujian politik yang mudah dicapai. Selanjutnya, pengertian politik pengertian politik dan birokrasi. Penyakit politik adalah suatu hal negatif yang terjadi di dalam politisi, sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lainnya. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dalam pelaksanaannya. Birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki. Kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya, gejala penyakit politik. Adapun gejala dari politik menyebabkan berbagai banyaknya penyakit politik di dunia dan akibatnya. Contoh penyakit politik dan akibatnya diantaranya: 1. Politik berbiaya tinggi akibat sirkulasi dan kaderisasi untuk menjadi elit politik sulit. Maksudnya itu di sini tuh berbiaya tinggi itu karena kampanye untuk berpolitik. Karena di zaman sekarang untuk berkampanye harus
dengan dana yang agak lebih atau bisa dibilang mahal. Selanjutnya, saat ini semakin menguatnya kemunculan oligarki politik. Para pemodal yang tidak memajukan diri muncul dengan menempatkan orang kepercayaannya untuk menguasai partai politik yang ada. Akibatnya mereka menguasai arah politik ke depan. Maksudnya itu di sini para pengusaha atau investor mempercayai satu orang atau satu organisasi yang bisa terjun ke dunia politik, dan pengusaha atau investor itu membiayainya. Biayanya itu bisa disebut seperti biaya kampanye mereka gitu. Selanjutnya, politik yang saling mengunci. Akibatnya satu pihak dengan pihak yang lain tidak dapat berbuat yang terbaik untuk kebaikan bangsa. Maksudnya saling mengunci itu mungkin mereka bersaing. Menurut saya mungkin mereka bersaing dan tidak ada ujungnya itu. Selanjutnya, politik involutif, politik yang berputar-putar pada dirinya tanpa mengalami kemajuan. Dengan pilihan politik involutif ini, politik tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Maksudnya di sini politik yang berputar-putar dalam dirinya tanpa mengalami kemajuan itu mungkin dari ideologi mereka sendiri. Karena balik lagi, ada pengusaha dan investor, atau ada satu pihak yang membiayai sebuah kampanye itu. Jadi tidak adanya pemikiran untuk banyak orang itu, lebih mensejahterakan di partai mereka tersendiri. Selanjutnya, dampak penyakit politik, diantaranya praktik oligarki mewarnai dinamika sistem politik di Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia, dampak oligarki dalam pilkada berpotensi mengesampingkan hak-hak warga negara. Praktik oligarki dalam berbagai kesempatan mengurangi bahkan menyingkirkan prinsip equal rights dalam politik, yang mana equal rights adalah hak yang sama, yaitu negara saling mengadakan hubungan yang berkedudukan sama. Pada akhirnya, hak politik warga negara akan terbatasi karena ada kekuatan tertentu yang menguasai politik. Karena adanya hubungan yang berkedudukan sama di antara dua negara, mereka ini tidak bisa saling harus mempunyai satu pendapat yang sama. Karena makanya disebutkan tadi warga negara akan terbatasi karena ada kekuatan tertentu menguasai sistem politik. Karena mereka dua negara ini bergabung menjadi satu, jadi tidak boleh ada perbedaan. Selanjutnya, dampak birokrasi dari birokrasi diantaranya 5 dampak demokrasi diantaranya. Dampak dari birokrasi memiliki dua pandangan sisi, diantaranya sisi negatif. Pengkritik menganggap bahwa birokrasi identik dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan ketidakefisienan. Ini juga terlalu normal, kaku, dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Yang kedua, karena aturan prosedurnya yang kaku, birokrasi sering lambat merespons situasi yang tidak terduga atau beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis. Selain itu, ketika dibiarkan tanpa kebebasan untuk menyimpang dari aturan, karyawan dapat menjadi frustasi dan menjadi defensif atau tak acuh. Tidak adanya pengawasan yang memadai, karyawan dengan kekuatan pengambilan keputusan dapat meminta dan menerima suap sebagai imbalan atas bantuan mereka. Secara khusus, pengembalian keputusan dapat menyalahgunakan kekuatan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Sisi positifnya, struktur hierarki birokrasi memastikan bahwa birokrat yang mengelola aturan dan peraturan memiliki tugas yang jelas. Rantai komando yang jelas ini memungkinkan manajemen untuk memonitor kerja organisasi dan menangani masalah-masalah secara efektif saat muncul. Menerapkan aturan dan kebijakan secara ketat dan konsisten mengurangi kemungkinan sebagian orang akan menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Dengan tetap impersonal, ini dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil. Selanjutnya, karakteristik birokrasi. Salah satu karakteristik birokrasi yang utama
ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintahan dan sifatnya formal. Selain itu, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik, yaitu pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Maksudnya tuh di sini mereka ini dipush untuk kerja di bidangnya masing-masing. Dua, tugasnya bersifat spesialis atau spesifik. Maksudnya di sini adanya pembagian jabatan secara teratur di dalam kelompok ini atau dalam organisasi ini, dan secara setiap bidang-bidang dan setiap jabatan atau bidangan yang telah diberikan itu ada tugasnya masing-masing. Tiga, biasanya bersifat kaku dan sederhana karena balik lagi ke poin pertama, pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Yang keempat, penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal. Yang kelima, bersifat sentral atau terpusat. Yang keenam, biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Ya, seperti poin pertama, balik lagi seperti poin pertama tadi, karena berorientasi pada peraturan yang sangat ketat dan memiliki sanksi yang sangat berat. 7. Bentuknya terstruktur, artinya memiliki susunan organisasi yang jelas. Mungkin sedikit sama dengan poin yang kedua, karena susunan dari jabatan itu sudah teratur dari awal dan memiliki porsi kerjanya masing-masing. 8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan atau ketentuan yang ada. Ya, karena balik lagi tadi, karena peraturannya yang sangat ketat dan memiliki sanksi yang berat. Selanjutnya, ada pula karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana. Visi selenggarakan secara resmi. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi pada logika, tersentralisasi, taat dan patuh, disiplin, terstruktur dan sistematis, dan tidak pandang bulu. Fungsi birokrasi. Andre Hayward menyampaikan 4 fungsi birokrasi, yaitu 1. Sebagai pelaksana administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. 2. Sebagai nasihat kebijakan, policy advice. Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ketiga, sebagai artikulasi kepentingan. Birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Hal ini membuat kecenderungan kooperatif yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintah. Yang terakhir, sebagai stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah menciptakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Solusi dari rumusan masalah. Di atas telah tertulis tentang rumusan masalah yang bertuliskan bagaimana solusi dari penanganan penyakit politik. Oleh karena itu, ada beberapa usaha yang bisa mengurangi penyakit politik, yaitu mengantisipasi penghindaran bentrok dalam politik dan menetapkan agar tidak ada sifat saling mengejek dan menjelekan dalam persaingan politik, yang berartikan bersaing secara sehat. Kesimpulannya, birokrasi adalah sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional instrumental, yakni mendesain sejumlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan agar terpola secara keseluruhan aktivitas di atas pada tahap proses. Keseluruhan aktivitas yang telah ditata dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi. Temuan data yang menunjukkan bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan tidak tercukupinya kebutuhan personil dan adanya multitafsir terhadap jobs description merupakan kondisi menyimpang dari nilai-nilai birokratisasi. Birokrasi seperti yang diidealkan oleh Weber sangat sistematis dalam mendesain kebutuhan organisasi dan memproses jalannya aktivitas kerja. Kebutuhan akan SDM dalam pos jabatan dan kejelasan tentang pembagian kerja merupakan dua hal yang penting dalam birokrasi. Setiap penempatan personil selalu berdasarkan pertimbangan yang rasional berkaitan dengan kebutuhan. Begitu juga pemetaan tugas
selalu menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi yang berkaitan dengan kejelasan uraian kerja, sehingga setiap aktor mendapat kepastian tugas dan tanggung jawab yang harus ditanganinya. Menurut saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.